3 bulan lalu, Hefti dibaiat atau disumpah setia pada organisasi ini. Sejak itu pula ia terikat pada aturan kelompok. Tugas terberatnya adalah menyetor uang 150.000 tiap bulan yang disebut dana infak. Alhasil, Hefti mulai mencuri dari majikannya. Dasarnya tuh mencuri itu emang nggak boleh dilarang. Itu mencuri itu emang hendak kita sendiri, mungkin karena kita kan punya kesanggupan gitu. Terus kesanggupan itu kan kita dari mana? Anggota jemaah harus patuh pada pimpinan. Lewat ajaran agama, para pembantu yang tidak lulus sekolah dasar ini mempercayai semua ajaran pimpinan mereka yang disebut lurah. Kita harus patuh. Contohnya kalau kita nggak patuh pada pimpinan akan rusak. Para anggota tidak tahu untuk apa dan kemana dana yang mereka setorkan. Sindikat pencuri berkedok pembantu menggunakan konsep pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, dan negara. Desa dipimpin lurah, lurah dipimpin camat. Selain mencari anggota, para pemimpin wajib menyetor dana untuk pimpinan masing-masing. Untuk mengungkap berapa banyak jumlah anggota sindikat ini bukan perkara gampang. Masing-masing kelompok tidak mengenal pimpinan dan anggota kelompok lain. Yang banyak itu kan aku nggak tahu, soalnya pas waktu diajak ke situ kita harus suruh merem, jadi nggak tahu jalannya, tahu udah di rumah itu. Terus kalau mau pulang juga harus suruh merem lagi gitu. Mana ini ditutup untuk diikat pakai kain hitam. Terus dari situ ya dalam perjalanannya itu kan lama juga ya, sekitar 1,5 jam. Di matanya dibuka itu udah ada di dalam rumah. Udah di dalam rumah gitu ya. Dari 30 pembantu yang ditahan di Polsek Pulau Gadung ini, tidak semua tahu soal setoran uang infak dan sindikat pencurian membawa nama NII atau Negara Islam Indonesia. Adiria, Ari Hadisman, Trans TV, Jakarta. Tsunami kena 363. Ya, saya akan langsung berdialog dengan Bung Sukanto. Bung Sukanto, Anda 5 tahun aktif di sana, bahkan pernah menjadi lurah yang oleh cerita tadi begitu powerfulnya seorang lurah. Kenapa Anda keluar? Keluarnya mungkin karena perbedaan pendapat saya terhadap pimpinan-pimpinan saya yang pada saat ini mungkin dan selalu juga pimpinan itu kan dianggap sebagai rasul. Jadi pimpinan tertinggi itu wajib ditaati. Jadi kita sebagai bawahan itu tidak punya power untuk melakukan apapun kecuali dari pimpinan. Jadi perintah ataupun komando yang diberikan dari pimpinan itu absolut wajib dilaksanakan. Nah keluarnya saya ketika itu saya sedikit agak bentrok gitu loh. Sehingga mereka memberikan ultimatum pilihan mau apa dalam waktu itu? Dalam hal perekrutan juga kan saya ingin membuat metode-metode baru yang lebih halus ketimbang mereka yang lebih kasar. Maksudnya kan mengkafirkan. Metode-metode seperti itu saya ingin memperhalus. Mungkin ya, karena tapi dari alasan Anda keluar karena ditolak pimpinan, kesannya karena persoalan ide Anda tidak diterima dan tidak demokratis. Bukan soal ajaran ini menyimpang dari ajaran Islam. Betul. Kita sebagai aparat pada hari ini kapasitasnya kan untuk merekrut umat. Jadi dari jajaran terbawah sampai jajaran teratas. Kebetulan umat yang pertama kita rekrut itu pembantu. Jadi mereka metodenya itu kepada pembantu juga. Kalau misalnya yang kita rekrut pertama mahasiswa, mereka tentunya mahasiswa yang akan ikut. Terakhir bulan September itu 168.600 kekuatan absolut. Itu dari jamaah dan maskul atau aparat ya. Itu belum lagi dari yang lain. Karena NII itu kan membagi 3 itu kekuatan. Yang pertama kekuatan absolut, itu jamaah dan aparat NII yang 168.000 itu. Kedua itu kekuatan pendukung, wali santri atau kekuatan orang-orang tua santri yang anak-anaknya dititipkan di Mahat Al-Zaitun. Yang ketiga itu kekuatan tambahan. Ini akibat media sosialisasi majalah Al-Zaitun dan majalah Garda. Kedua majalah itu, iya. Zaitun dan Garda. Nah, saya tetap masih penasaran kalau jumlahnya sebanyak ini 168.000. Kalau itu betul ya, maka saya penasaran kenapa Anda keluar gitu ya? Kenapa misalnya juga ada argumentasi yang katanya bahwa ajaran-ajaran yang semacam misalnya sholat itu menjadi tidak wajib, kemudian mencuri itu boleh seperti itu. Kenapa itu muncul? Apa argumentasinya? Kalau argumentasi pertama yang tidak sholat itu ya, karena membagi kondisi hari ini kondisi Mekah dan Madinah, mengadaptasi seperti yang dilaksanakan Rasulullah. Antara zaman hijrah dan sebelum hijrah? Sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah itu belum ada kewajiban untuk sholat. Kalaupun ada, itu kewajiban sholat diartikan sebagai aktivitas dalam rangka mentegakkan negara lewat mencari dana. Dan itu menyamakan sekarang bahwa Indonesia sekarang ini masih pada tahap Mekah. Berarti kondisi jahiliyah, RI ini jahiliyah. Sekarang Anda keluar, Anda pasti meyakini bahwa itu salah. Nah sekarang argumentasi Anda yang pakai untuk mengatakan itu salah apa?
Salah tentunya dari sisi syariat yang diajarkan. Soal salat bisa. Salat puasa, masalah puasa, juga masalah perampokan, pencurian dan metode pengumpulan dana, serta masalah-masalah tafsir yang disalahgunakan dan disalahartikan sesuai dengan kemauan dia. Kemana Anda laporkan? Apakah ke polisi, ke MUI misalnya? Kita sudah dalam sikat ini ya, sudah ke kepolisian, sudah ke Majelis Ulama Indonesia, sudah ke Departemen Agama. Sampai sekarang belum ada action. Sampai sekarang masih belum ada action. Kenapa kira-kira? Ya, begitu kuatnya benteng. Nah, mungkin begitu kuatnya, mungkin. Di mana benteng itu kuatnya? Ya kalau kita lihat di sini, keterkaitan mereka yang luar biasa. Kalau misalnya memang udah terdeteksi oleh pemerintah bahwa ini underground movement, apalagi Islam, ini kan sangat-sangat sensitif sekali, Pak, NKRI ini terhadap ini. Kok sekarang enggak? Ya kalau yang saya lihat secara pribadi ini konspirasi. Tapi poinnya tetap Anda akan terus dan kawan-kawan. Terus, insya Allah. Terima kasih, Bung Sukanto. Kami akan bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia. Bukan antara Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Namun Panji Gumilang yang bersembunyi di balik pondok pesantren Al-Zaitun. Ya, Pak Imam mungkin bisa Anda detailkan apa sebenarnya yang ingin Anda bongkar selain keterkaitan Panji Gumilang dengan NII? Sebetulnya intinya itu, Mas Indra. Karena tadi yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin bahwa ada pembinaan dari pemerintah kemungkinan terhadap NII ini. Namun Panji Gumilang ini tidak terus terang kepada kami. Sehingga kalau kami terus terang, kami bisa berkarya di permukaan, berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, buktinya hasilnya adalah pesantren Al-Zaitun. Kalau dia bermain mata sendiri, berarti dia menipu kami selama ini. Maksudnya tidak memberitahu Anda itu memberitahu tentang apa? Pembinaan pemerintah begitu? Betul, binaan pemerintah. Selama ini kami memandang Panji Gumilang itu bukan sosok Panji Gumilangnya, namun negara Islam Indonesianya. Kalau Panji Gumilangnya kami tidak nilai apa-apa dirinya itu. Pak Imam, saat Anda di NII posisi Anda cukup tinggi sebagai salah satu menteri begitu disebutkan di sana. Benarkah demikian? Iya, betul. Dan saya bisa tunjukkan SK-nya dan bukti visualnya yang sekarang sudah ada di Intelkam Polri.